Puji Tuhan, kalau kita boleh dipertemukan kembali pagi hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk kita memulai ibadah pagi hari ini. Kami jemput Bapak Ibu semua yang ada untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Kita menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada
dan sukacita kami. Kami yakin dan percaya urapan Allah, kuasa Allah sudah ada di tempat ini, dan kami akan memulai pekerjaan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan kekasih hidup kami. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Diberkati Tuhan. Haleluya. Sebagai bukti ucapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Haleluya, karena Dia baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Disebabkan melanda, kita sempat tertunda 7 kali putaran tidak ada ibadah. Namun wujud penyertaan Tuhan dan campur tangannya yang luar biasa, selaras dengan renovasi gereja, kita boleh menyaksikan luar biasa. Tuhan berperkara di tempat ini. Oleh karena itu, kesulitan apapun yang kita hadapi, jangan kita pernah terlena dengan keadaan, tapi tetap percaya, nantikan janji dan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari tetaplah setia di dalam mengiring dan
hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, seperti wanita mengurapi Tuhan. Haleluya. Wanita mengurapimu, menangis di bawah daunmu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku tutup mata, ku tetap setia menantikan menantikan janji Tuhan tergenapi buat kami Tuhan. Oleh sebab itu permampukan kami untuk kami tetap Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mempersiapkan hati kami untuk kami terima sabda-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami melalui hamba-Mu yang ada, kiranya urapi dengan kuat kuasa-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan ibadah kami dan jalannya firman Tuhan dapat Tuhan terselesaikan karena Tuhan ada bekerja di dalamnya. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penolong kami yang ajaib. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, pada saat
Pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam rumah Tuhan, dan yang hadir pagi ini adalah para pelayan Tuhan. Sementara jemaat Tuhan selama 1,5 bulan mereka tidak dapat mengikuti ibadah seperti yang pagi ini kita lakukan. Kalau hitungan minggu, 6 kali minggu, baru ditambah ketika Jumat Agung. Tidak terasa bahwa 1,5 bulan kita sudah lewati semenjak pemerintah mengeluarkan satu peraturan yang semua kita mengetahuinya, bahwa untuk sesaat ibadah dikerjakan di rumah-rumah, pekerjaan dikerjakan di rumah-rumah, sekolah pun demikian. Semenjak tanggal 22 Maret, 29 Maret, sampai kepada tanggal 5, 2, 19, dan 26 April. Bahkan saat ini sudah memasuki minggu yang pertama, tepatnya tanggal 3 Mei 2020. Kita tidak tahu berapa lama hal ini harus terjadi. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi seizin daripada Tuhan. Ya, saya percaya semua karena kebaikan daripada Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Adapun firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Amin. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan sebuah tema, ingat kebaikan Tuhan. Kalau minggu pertama yang kemarin di bulan April, seingat saya, tema firman Tuhan berbicara tentang seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Dan ditambah dengan khotbah-khotbah yang lain, bagaimana kita harus tetap tenang di setiap kondisi yang sedang terjadi saat ini. Dan saat ini kita perlu kembali mengingat kebaikan Tuhan. Kita sadar bahwa kita ada, sebagaimana kita ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan bersama-sama pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan napas hidup. Tuhan masih izinkan kita memasuki hari yang baru. Dan sepanjang sepekan kemarin yang bekerja, mungkin yang tidak bisa mengerjakan di rumah atau yang harus tetap ngantor, semuanya karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18 berkata, Ulangan pasal 8 ayat 18, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada setiap manusia sehingga dapat melakukan segala pekerjaannya, dapat melakukan aktivitasnya sepanjang hari. Jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak ujian, ada banyak godaan,
bahkan benturan-benturan yang seizin Tuhan kita mengalami. Namun kalau kita bisa melewati hingga saat ini, semuanya karena Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Mengapa dikatakan sampai di sini Tuhan sudah menolong? Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dan ayat 6, Ibrani 13 ayat 5b dan 6 yang berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Apa yang dikerjakan oleh gereja Tuhan di tempat ini? Di tengah-tengah kesulitan yang ada, pemugaran atap, pemasangan plafon, ya, tembok yang rusak diperbaiki dan sebagainya, dan boleh terselesaikan hingga saat ini. Kita boleh ada sebagai pelayan-pelayan Tuhan berkumpul, semua karena kebaikan Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tidak perlu pikirkan untuk kedepannya. Bahkan dana pembangunan diizinkan Tuhan ada sisa. Amin. Ada sisa. 6-7 juta Ibu Gembala ya. 6-7 juta. Bisa dipersiapkan untuk yang lain yang jelas sehubungan dengan rumah Tuhan. Bukan untuk kampung tengah, tapi sehubungan dengan rumah Tuhan. Tuhan luar biasa. Tahap yang pertama, ya, berkat Tuhan disediakan cukup. Tahap yang kedua, berkat Tuhan dari jemaat lebih luar biasa dari jemaat. Ya, bukan dosa pada jemaat, Tuhan yang menggerakkan. Ebenezer sampai sini Tuhan sudah menolong. Teman-teman saya ada banyak bertanya, kenapa justru dalam keadaan kondisi begini ada pemugaran? Kita nggak punya rencana untuk itu, tapi semenjak almarhum mengatakan paling tidak bulan-bulan 3 dan masuk bulan 5 ini tanggal 30 Mei genap 1 tahun almarhum dan sudah selesai. Almarhum pergi ke rumah Bapak bukan karena kerjaan orang lain, tapi itu waktu Tuhan bukan dia. Karena napas hidup kita dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Dan kalau kita ada hingga saat ini pun, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Patut bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk kita boleh mengalami hal seperti ini bersama dengan yang lain. Namun hingga saat ini, Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ayah ibu dapat meninggalkan kita, pasangan hidup dapat meninggalkan kita, tapi Tuhan sekali-kali tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Saya yakin jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Ebenezer sampai sini Tuhan sudah menolong. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi di depannya, ingat janji Tuhan ini. Dia sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkan semua ketakutanmu, serahkan semua kebaktianmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara. Amin. Tuhan yang memelihara. Semua orang mengalami hal yang sama, seperti yang disampaikan oleh Saudari Angelina Kurniasari Domingus. Semua orang mengalami, dari orang yang memiliki pekerjaan yang menetap, dari orang yang memiliki mungkin lebih banyak di penghasilannya, tapi ada banyak orang mengeluh di hari-hari ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mengeluh. Serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan memelihara. Amin. Tuhan memelihara.
menyerahkan segala ketakutan saya. Dan terbukti Ebenezer, Tuhan pelihara kami, hamba Tuhan di tempat ini sampai sekarang. Saya yakin para pelayan Tuhan juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Seringkali pujian kita naikkan kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya apa? Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Apa dikatakan? Selamatkanku. Ingat kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang terbesar. Saya, kita semua pelayan Tuhan, jemaat yang ada di rumah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika anak-anak sulung Mesir mati dalam waktu yang sama di malam hari, dan anak-anak sulung Israel terselamatkan. Ketika bangsa Israel dapat melewati dikatakan lautan di Farao, tapi begitu mereka menghadapi persoalan di kemudian hari, mereka tidak ingat kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada mereka, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, ingatlah selalu akan kasih Tuhan. Kiranya kita menjadi orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan, tidak menjadi orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita ada saat ini, semua karena kebaikan daripada Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan, sebab dengan kita mengingat kebaikan Tuhan akan membuat hidup kita yang pertama adalah semakin dekat dengan Tuhan. Wah, ingat Tuhan. Tentu ada kerinduan dekat dengan Tuhan. Beberapa malam ini puji Tuhan, setiap jam 6 malam kami masuk dalam doa. Kemarin Ibu Willy pas waktunya lebih pujian, dia tanya, doa malamnya masih ada setiap jam 6. Berapa waktu? Tidak perlu lama-lama, yang penting ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Beberapa malam ini Ibu Willy bersama dengan pasangannya, jadi kami jaga jarak, kami berdoa, tapi mengingat kebaikan Tuhan. Rasanya sebelum mengakhiri malam, sebelum beristirahat, rasanya waduh, ada sesuatu yang enak. Karena berapa waktu yang lalu tempat ini tidak bisa dipergunakan. Jadi semenjak tempat ini sudah bisa dipergunakan, doa pagi pun kami keluarga pastor di sini. Walaupun kami pakai masker, masing-masing jarak pun diatur begitu. Dan tahu-tahu doa malam ada tambahan. Dan kenapa? Mengingat kebaikan Tuhan. Tidak seorang pun tahu berapa panjang usianya. Seperti kekasih kita yang menurut kita tidak sakit apa-apa, tapi Tuhan panggil. Dan itu adalah waktu yang terbaik buat dia. Dan kita yang ditinggal, mari kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita merindukan selalu hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Kalau ada hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan untuk membuat kita, yang kedua, menjadikan kita orang yang kuat dalam menjalani hidup. Menjadikan kita menjadi orang yang kuat dalam menjalani hidup. Manusia penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Kekuatan Tuhan akan dilimpahkan kepada setiap umat Tuhan yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Untuk apa? Untuk membuat kita tetap memiliki semangat. Semangat. Hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tapi hati yang lemah membuat kita kehilangan kekuatan. Tetaplah semangat. Katakan semangat. Semangat. Ya, semangat. Ketika kita mengatakan kepada diri kita semangat, itu adalah perkataan iman. Sekalipun kondisi tidak selalu baik. Tapi ketika kita mengatakan Mary semangat, kita
Kita mengatakan kepada diri kita sendiri, semangat. Kita percaya perkataan itu adalah perkataan iman yang akan memberikan kekuatan kepada kita sendiri. Kemudian, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi orang yang tetap percaya Tuhan dan kuasa Tuhan. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya kepada Tuhan, semua pasti jadi. Apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik bagi kita. Apa yang Tuhan kerjakan itu terbaik bagi bangsa kita. Apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik bagi gereja Tuhan di tempat ini. Percaya saja, semua pasti jadi. Izinkan waktu Tuhan yang jadi. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi hidup yang selalu disertai rasa syukur. Jadi bukan karena ada sehingga kita bersyukur, tapi dengan kita bersyukur, maka Tuhan mengadakannya. Ketika seseorang bersyukur kepada Tuhan, sama halnya menarik hadirat Tuhan untuk turun datang memberkatinya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang berkata, dia yang berjanji, dia yang setia untuk melaksanakan semua perkataannya. Bersyukur, apapun keadaan kita bersyukur. Saya mengetahui keadaan saya, Bapak Ibu yang mengetahui keadaan Bapak Ibu masing-masing sedang limpah atau kekurangan. Tapi mari kita belajar bersyukur untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, sekarang ini Tuhan pasti tolong. Kalau lain orang Tuhan sudah tolong, maka saya juga ditolong oleh Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut. Hanya saya dengan keluarga saya yang tahu keadaan. Tetapi dengan bersyukur, maka Tuhan membukakan berkat-berkatnya dengan cara yang luar biasa. Mujizat tidak harus orang mati, hidup dan dibangkitkan. Tapi mujizat buat kita adalah kalau kita dapat melewati hari-hari yang penuh dengan segala kemelut di dalamnya, kita dapat melewati satu hari saja. Itu mujizat buat kita. Amin. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tentu kita menjadi orang yang sangat lemah. Jadi mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Untuk apa kita mengingat kebaikan Tuhan? Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan menjadikan kita menjadi orang yang kuat, lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Dan kita tetap memiliki semangat sekalipun ada banyak persoalan, dan membuat kita tetap percaya saja kepada Tuhan. Dan kita yakin dengan percaya kepada Tuhan, ucapan syukur akan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ucapan syukur yang kita naikkan itu membawa apa? Memberi apa kepada kita? Membuat apa? Sehingga kita harus mengucap syukur dengan mengingat kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengucap syukur, membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Bahagia hidupmu? Katakan, ya. Karena kita ada anak Tuhan. Buat orang dunia, bahagia itu mungkin identik dengan keuangan, kekayaan, kejayaan. Tapi buat kita anak Tuhan adalah kalau di tengah-tengah kesulitan hidup, kita masih bisa mengucap syukur. Itu adalah karena Tuhan selalu baik buat kita, menjadikan kita selalu berbahagia. Berbahagia bukan karena kita limpah dengan uang, tapi karena kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan hidup. Ya. Mengucap syukur membuat atau membawa
kita untuk kita hidup semakin terasa lebih indah. Hidup ini lebih indah. Hidup ini lebih indah. Ya. Kalau orang muda katakan ada bunga di mana-mana. Saya kemarin tempelkan itu dengan Bapak Andi, dengan Ibu Gembala, dengan Yisrael, dengan Saudara Emiton tadi ya. Karena bunga itu identik dengan keindahan. Biarlah hidup kita menjadi indah. Ya, ada bunga di mana-mana, ada sukacita. Karena ada Yesus yang kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Karena ada Yesus yang kita hadirkan dalam pekerjaan kita. Karena ada Yesus yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang ada. Sehingga gak kelihatan gersang, tapi kelihatan indah, lebih indah. Dan kemudian beban hidup semakin terasa lebih ringan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan memperingan keadaan kita. Walaupun tadinya beratnya sama, tapi akan menjadi ringan. Karena ada Yesus yang kita libatkan dalam persoalan itu. Ada Yesus yang peduli, ada Yesus yang memperhatikan, ada Yesus yang siap menolong kita. Jadi semakin ringan hidup itu. Jangan dibawa kepada pikiran sendiri. Jangan dibawa kepada hati. Itu akan membuat kita mengalami susah. Tapi biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan lebih ringan di dalam kita menjalani. Yang terakhir, dikatakan bahwa kalau kita mengucap syukur, itu akan membuat kita dan membawa kita kepada masa depan yang terlihat lebih cerah. Jadi bukan masa depan yang suram, tapi lebih cerah. Oh iya, anjani anak Tuhan seperti itu. Anak Tuhan seperti itu. Punya duit, ya tetap smile. Ya. Nggak punya duit, bisa juga smile. Senyum. Karena kita percaya hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Dan sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 118, kita baca bersama-sama. Saya jemput kita bagi berdiri. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dari judul perikopnya baca sampai ayat 1 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu sebabnya ingat kebaikan Tuhan. Dengan cara dekatkan diri kepada Tuhan, banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan kita bersyukur kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan untuk segera menolong kehidupan kita. Ebenezer sampai sini Tuhan sudah menolong. Di depan kita ada hosti, ya, yang sebentar kita akan menerimanya para hamba Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan mereka akan menerima melalui hamba Tuhan yang ada. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus ini akan memberikan kepada kita semangat, akan memberikan kepada kita kesegaran secara rohani untuk kita dapat melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, bahkan kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kiranya kita sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan bersungguh-sungguh, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dari kemarin sampai hari ini pun, bahkan lusa, Tuhan juga akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih
naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Ingat kebaikan, amin, haleluya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih setinggi langit, kasih setia Allah padamu. Haleluya, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, amin, haleluya, haleluya. Ku takkan lupa kasih Tuhan, haleluya. Ku besar kasih Allah pada kita. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Roh Kudus. Kami boleh ada, kami boleh menikmati kebaikan-Mu hingga kami ada sebagaimana kami ada semua kena kasih. Ya lama-lama sedih, ya lama-lama sedih, ya lama-lama sedih, ya lama-lama sedih, Yesus. Sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus dengan kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menderita, Engkau rela mati menanggung dosa kami, sehingga seharusnya kami binasa, kami memperoleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang akan melayani, kuduskan kami semua yang ada, karena Engkau adalah Allah yang kudus adanya. Kami perlu setiap firman itu, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu sentuhan kasih-Mu Tuhan. Berkatilah sakramen perjamuan kudus ini, berkati kami yang menerima, bahkan yang melayani, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasihnya
yang ada. Mari kita mengangkat hosti pada sebelah tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan, perhatikan lebih dahulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita mengangkat lebih tinggi lagi pasti yang ada dengan firman Tuhan ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah Kristus kami sudah terima. Kami menjadi satu tubuh di dalam Engkau. Terus Tuhan merendah hidup kami sebagai pelayan Tuhan untuk lebih indah dari sebelumnya. Jadikan kami menjadi hamba Tuhan yang rendah hati supaya Tuhan ditinggikan. Dan apabila hamba-hambamu akan melayani di jemaat-jemaat, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka yang melayani diberkati, yang dilayani diberkati. Kami semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang di rumah diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita akan naikkan dengan satu pujian yang mengatakan, betapa besar kasih-Mu anakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk kusembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk kusembah. Kami sudah menyelesaikan ibadah perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan sakramen perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat. Bahkan mereka akan kembali ke mereka ke rumah mereka masing-masing, disertai, diberkati oleh Tuhan. Kami keluarga hamba-Mu tempat ini disertai dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, memberkati negeri kami Indonesia. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Kami percaya segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kami yakin Tuhan, segala yang terbaik itu Tuhan akan kerjakan. Dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kira terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.